Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Preferensi investor dalam memilih aset investasi belakangan ini sepertinya mulai mengalami pergeseran ya. Kalau tahun lalu ketika pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan membuat pasar saham jeblok, banyak orang termasuk juga generasi milenial akhirnya berbondong-bondong mengambil kesempatan mengambil cuan dengan berburu saham ya. Nah, saat ini giliran aset-aset koin cryptocurrency nih seperti Bitcoin dan kawan-kawannya yang jadi primadona di tengah pergerakan saham yang saat ini kurang bertenaga. Jadi apakah benar saat ini investor sudah say bye to saham karena move on ke Bitcoin CS? Kita akan bahas bersama. Kita mulai dulu dari pasar saham yang belakangan sedang lesu ya. Hari ini memang indeks harga saham gabungan atau IHSG akhirnya ditutup sumringah menguat sekitar 2% di level 6.050. Tapi kalau dilihat trennya nih dari awal tahun atau secara year to date sampai penutupan perdagangan kemarin 13 April 2021, IHSG itu masih terkoreksi tipis sekitar 0,86%. Dan tren penurunan IHSG ini juga semakin terlihat kurang lebih di 1 bulan terakhir ini ya, yang sudah melemah sampai 13 April kemarin 6,27%. Per hari ini memang sudah berkurang sedikit pelemahannya karena sudah ditutup menguat lagi ya. IHSG bahkan sempat anjlok nih sampai menyentuh level psikologisnya di 5.800-an selama sebulan terakhir ini. Dan bukan itu saja, ini kalau dilihat dari tren pergerakan IHSG, kalau kita lihat dari rata-rata nilai transaksi harian sahamnya dari awal tahun itu ternyata juga terus menurun ya. Berdasarkan data statistik bulanan Bursa Efek Indonesia di bulan Januari 2021 kemarin, nilai transaksi rata-rata harian saham itu mencapai 20,5 triliun rupiah. Dan jumlah ini juga memang menguat signifikan kalau dilihat dari rata-rata transaksi harian di periode 2016 sampai 2020 lalu yang berkisar antara 7 sampai 9 triliunan rupiah ya. Kemudian 1 bulan setelahnya nilainya juga sudah mulai berkurang nih menjadi 15,6 triliun rupiah di Februari dan akhirnya hanya mencapai 11,9 triliun rupiah di bulan Maret 2021. Sedangkan kalau kita lihat di 2 minggu pertama bulan April ini nih yang memang lebih banyak berakhir di zona merah gitu ya, dan nilai transaksi harian juga hanya berkisar 9 sampai 10 triliunan rupiah. Nah, beberapa analis ini melihat bahwa kondisi ini terjadi karena ada beberapa sentimen ya. Kalau dari domestik, kondisi ekonominya juga belum bertenaga di tengah pandemi COVID-19 sehingga ini membuat investor cenderung wait and see terlebih dahulu. Sedangkan dari global nih, salah satunya juga ada terkait dengan tren penguatan imbal hasil atau yield obligasi Amerika Serikat alias US Treasury yang sempat menyentuh di atas level 1,7%. Nah, dengan kenaikan itu investor, khususnya investor asing gitu ya, sepertinya tergiur nih buat beralih ke pasar obligasi yang cenderung lebih aman, dan karena yieldnya naik otomatis menawarkan keuntungan yang lebih tinggi gitu ya. Nah, di tengah lesunya pasar saham ini ada juga sebagian pihak yang menduga bahwa investor-investor retailnya yang mengalami lonjakan signifikan gitu ya, khususnya setelah pandemi, saat ini lagi jenuh kayaknya nih ke saham dan akhirnya memutuskan untuk move on atau melirik aset-aset kripto seperti Bitcoin dan kawan-kawan. Benar nggak ya kayak gitu? Kita lihat datanya ya. Kalau dilihat dari data pergerakan harga Bitcoin gitu atau beberapa koin-koin lainnya di bar chart, harga beberapa aset kripto itu memang sudah naik sangat signifikan. Misalnya ya harga nenek moyang kripto Bitcoin ya sejak awal tahun sampai 13 April 2021 kemarin itu sudah lompat sekitar 122,34%. Sedangkan dalam sebulan terakhir melesat hingga 24,97%. Begitu juga dengan koin lainnya yaitu Ethereum. Ini punya kapitalisasi pasar terbesar kedua ya setelah Bitcoin. Secara year to date harga Ethereum bahkan sudah terbang lebih dari Bitcoin sampai 217,05%. Dan dalam sebulan terakhir melejit hingga 46,62%. Itu kan yang punya kapitalisasi pasarnya memang jumbo ya. Tapi selain itu ada juga nih aset kripto lainnya yang harganya masih receh gitu ya, dan sempat viral juga karena ditweet oleh CEO Tesla Elon Musk yaitu Dogecoin. Dogecoin bahkan sudah meroket sampai 1.800% sejak awal tahun ini dan dalam sebulan terakhir sudah naik 65,5%. Jadi tinggi banget kenaikan
kenaikannya, berbanding terbalik banget dengan pergerakan IHSG tadi. Di luar 3 koin ini juga masih banyak koin-koin lain yang juga pergerakannya semakin menggila ya, misalnya BNB, kemudian Ripple atau XRP, dan koin-koin yang lainnya. Kita juga sering dengar ramalan-ramalan tentang pergerakan harga kripto masih akan terus naik. Misalnya yang terbaru nih, Bloomberg dalam Crypto Outlook edisi April memproyeksi harga Bitcoin saat ini yang sekitar 60 ribuan dolar per koinnya itu bisa mencapai berapa coba? 400 ribu dolar per koin ya, ini dolar loh bukan rupiah. Dan itu sekitar 5,8 miliaran rupiah di akhir tahun ini. Kenapa bisa sampai sesignifikan itu? Karena memang didorong oleh semakin banyaknya investor institusional yang mulai berburu Bitcoin seperti Tesla, kemudian Visa, termasuk bank-bank investasi raksasa yang memberikan layanan wealth management mata uang kripto gitu ya, misalnya Goldman Sachs dan yang lainnya. Ini pasti membuat investor retail semakin pede dong akhirnya memegang Bitcoin CS atau juga koin-koin yang lainnya gitu ya. Nah, kalau dilihat dari nilai transaksi juga, kalau misalnya saham tadi kan semakin setiap bulan lama-lama menurun gitu ya. Nah, kita nggak bisa tahu pasti nih sebetulnya nilai transaksi dari Bitcoin CS ini atau cryptocurrency di Indonesia karena ada banyak bursa-bursanya gitu ya. Kita ambil salah satunya Indodax saja yang lebih cenderung dipakai gitu ya, lebih banyak dipakai dari yang lain-lainnya. Kalau dilihat dari data Indodex, waktu itu sempat menyebutkan rata-rata nilai transaksi harian aset kripto di Indodex itu sekitar 200 miliar rupiah. Nominalnya memang masih lebih kecil daripada nilai transaksi saham gitu ya, tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa kalau dilihat dari tahun lalu misalnya atau beberapa tahun sebelumnya itu mengalami peningkatan rata-rata nilai transaksi hariannya, dan memang paling banyak masih dari Bitcoin ya, karena tadi nenek moyangnya cryptocurrency gitu. Walaupun sekarang mulai lagi nih bermunculan koin-koin yang sebelumnya mungkin kita nggak pernah dengar seperti Dogecoin atau tadi BNB dan yang lainnya itu juga mulai hype lagi. Tapi menurut Indodex atau juga beberapa pedagang kripto yang lainnya, ini tidak bisa langsung dikatakan bahwa investor saham bergeser nih ke Bitcoin gitu ya. Karena kalau menurut Indodex itu karena tren global juga sekarang secara umum mulai hype lagi atau tren untuk mengkoleksi cryptocurrency ini gitu ya, Bitcoin dan kawan-kawan, termasuk tadi institusi-institusi besar. Jadi tidak bisa dibilang langsung bahwa investor saham move on ke cryptocurrency. Nah, seperti apa sih kira-kira responnya dari Bursa Efek Indonesia gitu ya? Direktur Perdagangan dan Anggota Bursa Laksono Widodo kemarin dalam konferensi pers sempat menyinggung sedikit ya bahwa secara pribadi menurut Pak Laksono ini ada sedikit kekhawatiran terkait dengan hal ini ya, ketika investor saham beralih ke Bitcoin CS. Walaupun belum tahu pasti nih seberapa besar sih penetrasi Bitcoin di Indonesia. Sebelumnya ya bursa juga masih menganggapnya penurunan IHSG, kemudian juga sepinya transaksi ini memang terjadi karena beberapa sentimen tadi ya, baik dari domestik ataupun global. Tapi mulai dipikirkan lagi dan dipertimbangkan lagi apakah memang ada indikasi bahwa investor saham itu mulai beralih ke Bitcoin CS gitu ya. Jadi belum bisa dipastikan juga. Dan beberapa pihak lainnya juga seperti tadi pedagang-pedagang kripto, kemudian juga yang lainnya belum bisa memastikan juga apakah benar bahwa investor-investor saham itu sudah mulai jenuh dengan saham dan akhirnya beralih ke cryptocurrency. Nah, terlepas dari hal itu gitu ya, banyak juga pengamat kemudian juga perencana keuangan yang menekankan nih supaya para investor-investor retail khususnya generasi milenial yang memang sekarang banyak berburu cuan dengan berbagai cara termasuk di cryptocurrency gitu ya, untuk bisa benar-benar mempertimbangkan beberapa resiko yang ada di cryptocurrency, Bitcoin dan kawan-kawan ini ya, mulai dari underlying asetnya kan juga tidak ada kalau di Bitcoin CS gitu ya. Kemudian pergerakan harganya memang sangat fluktuatif gitu. Jadi kalau tadi kita lihat pergerakan harga dari awal tahun sampai juga sebulan terakhir memang sudah naik signifikan, tapi kalau dilihat per harinya gitu bisa ada yang dalam sehari turun misalnya 20% dan tadi nggak ada batasnya ya. Kalau di saham kan kita kenal auto reject bawah, kemudian kalau naik juga auto reject atas. Kalau dia lagi naik memang menggiurkan banget gitu. Kesannya nggak ada batasnya gitu kenaikannya, tapi kalau lagi turun juga nggak ada batasnya, kita nggak tahu seberapa dalam bisa turunnya. Kemudian dari segi likuiditas atau kemungkinan kita untuk bisa mencairkan uangnya itu juga beragam. Ada beberapa
aset kripto di luar Bitcoin yang memang kapitalisasi pasarnya sudah besar gitu ya, yang likuiditasnya masih seret gitu. Jadi ketika kita mau menjual, kita masih harus menunggu lama. Jadi nggak bisa langsung dicairkan saat itu juga. Kemudian juga ini juga banyak menjadi alasan mengapa beberapa bank sentral, kemudian juga pemerintah-pemerintah negara akhirnya banyak yang mulai mengambil langkah tegas terhadap Bitcoin CS karena ini rentan dijadikan alat-alat transaksi ilegal gitu ya, pencucian uang, kemudian bayar aktivitas terorisme dan lain sebagainya. Tapi apapun itu, sekali lagi kita mempunyai prinsip nih bahwa memang high risk, high return gitu ya. Kalau saat ini mungkin saham tidak sebanyak itu menghasilkan cuan karena memang lagi lesu gitu ya, nilai transaksinya juga lagi sepi, kemudian Bitcoin justru menawarkan hal yang lebih besar cuannya, otomatis resikonya juga tadi lebih besar. Dan ini yang harus kita pegang sama-sama. Jadi kalau memang sudah memutuskan untuk berinvestasi baik itu di saham ataupun juga di Bitcoin, pastikan sudah memutuskan juga nih bisa menanggung resikonya.